mempelajari ekonomi, ini hidup kita pada dasarnya terdiri dari rangkaian berbagai hubungan ekonomi dengan orang lain. Sepintar-pintarnya kita, sepintar-pintarnya Anda, nggak mungkin Anda bisa menghidupi diri sendiri. Kalaupun bisa, cari molo gitu, dia bilangnya, cari penyakit. Saya pernah lihat beberapa channel YouTube itu orang bereksperimen untuk menjadi orang yang bisa mandiri. Jadi disimulasikan dia tinggal di tengah hutan gitu, maka dia bertani untuk mendapatkan gandum. Setelah itu dia tumbuh sendiri. Untuk mendapatkan susu dia ternak sapi sendiri, nanti sapinya dia ambil, nanti dia buat untuk minum susu dan dia buat nanti untuk keju. Cuma saya pikir-pikir kok repot banget gitu lah, mau hidup aja kok harus survive. Saya nggak pikir nanti dia untuk buat baju gimana ya, untuk buat baju nanti untuk ngambil gas atau gimana itu repot. Mau masak harus buat api dulu. Kalau apinya mati gimana nanti? Itu repot. Maka ada kaidah dalam ekonomi, kita itu tidak mungkin hidup sendiri. Jadi rangkaian hidup kita adalah rangkaian hidup di mana kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain, tidak hanya untuk berinteraksi, tapi juga untuk bertransaksi. Transaksi ekonomi maksudnya di sini. Ekonomi adalah cara untuk memahami mereka. Nah, ilmu ini digunakan untuk bagaimana kita bisa memahami orang lain yang menjadi partner transaksi ekonomi kita. Ya, tadi lah misalnya Mas Farel mau beli jogger, kita lihat gimana gaya jogger berbelanja. Oh, kami nggak buka cabang. Sekarang jogger udah ada online-nya belum? Selalu ada ya. Sekarang ini selalu ada. Agen-agen jogger, dia beli, dia jual lagi, dia ambil margin gitu. Jadi sekarang ini sulit untuk mengatakan kami jual tidak buka cabang. Dia tidak buka cabang, tapi dia buka orang yang tidak punya cabang, dia bisa jual sendiri di media online. Problemnya di situ. Tidak ada cabang tapi banyak reseller. Gimana caranya? Ya dia beli, ada aja orang-orang yang berani ambil risiko. Dia beli, dia jualkan lebih mahal. Akan ada selalu orang yang pengen suka dengan produk tersebut sehingga dia tahu itu dia beli dari toko online lebih mahal, tapi karena daripada nanti belinya harus ke Bali, mending belinya melalui Tokopedia gitu kan ya, atau Lazada atau Shopee, lebih simpel seperti itu. Terkadang hubungan bersifat lokal maupun regional atau bahkan internasional, di mana nanti batas-batas negara dan batas-batas sosial itu terkadang tidak kelihatan. Maka nanti dari sini kita harus bisa memahami bagaimana transaksi-transaksi tadi, pola-pola transaksi dan hubungan transaksional tadi antara kita dengan orang lain itu bisa berjalan secara baik, secara benar. Ini pesan saya dari slide ini. Saya mendengarkan banyak orang bangkrut gara-gara ingin menjadi sesuatu yang sebenarnya dia tidak layak untuk jadi itu. Bisa dipahami di sini. Orang melihat tergiur masuk ke pasar ekspor, maka dia masuk dan menjadi eksportir. Problemnya di mana? Problemnya ternyata dia tidak pernah tahu administrasi eksportir. Akhirnya apa yang terjadi? Barang sudah dikirim, sampai luar negeri, barang di-reject. Bingung dia. Barang dikirim dari Indonesia, misalnya ke Jepang, ada PO. Ternyata dia nggak tahu bagaimana karakter inspeksi atau kualitas para pembeli di Jepang. Sudah nyampe sana, baru kelihatan bahwasanya produk dia itu reject semua, yang nggak ada yang masuk. Karena dia pikir di sini dia memproduksi barang untuk orang Jepang dengan gaya orang Indonesia. Kalau kayu kan bisa dicat, kayunya kayu tua pesanannya, dibuat sama dia kayu setengah tua. Nggak tua ya namanya setengah tua ya. Sama dia dipelitur, dikirain orang Jepangnya bodoh. Dia punya cara, mereka ternyata punya cara untuk mengecek kayu tersebut bagaimana umurnya. Dia bisa deteksi seperti itu, bagaimana tingkat atau kadar airnya. Dicek sama orang Jepang, si penerimanya, misalnya dia katakan, barang kamu ini di-reject semuanya, silakan ambil kembali, saya batalkan transaksi. Udah, sakit itu biasanya. Mau nganter balik barang, uangnya nggak sedikit. Yang kedua, setelah nanti bisa balik ke Indonesia, siapa yang mau beli? Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Ketika Anda ingin bertransaksi dengan pihak di luar Anda, pahamilah bagaimana administrasi, ini paling penting ya,
administrasi transaksi tersebut. Karena banyak pengusaha tuh di kita ya, itu gagal. Dan khususnya ini kadang-kadang di alumni kita di perguruan tinggi. Itu kadang-kadang sembrono. Tidak hati-hati, tidak telaten untuk memulai sebuah usaha. Akhirnya apa yang terjadi? Uang sudah dikumpulkan susah-susah, mending kayak Mas Mufli, beli Supra gitu langsung ya. Ini enggak, uang dikumpulkan capek-capek, bisnis bangkrut. Supra hilang, apa saya nggak dapat gitu kan ya, malah nanti utang dia. Ya, tapi artinya gini, ketika Anda menjadi pengusaha yang hati-hati, bisa jadi nabung satu Supra, nggak usah beli Supra, jadi modal 5 tahun yang akan datang, udah 5 Supra parkir di showroom, bukan di mobil garasi Anda, tapi di showroom gitu ya. Anda bisa mendapatkan keuntungan berlipat dari transaksi tersebut. Maka pesan saya ke Anda dari slide ini, hati-hati memahami perilaku transaksi dengan partner Anda. Kalau Anda sebagai penjual, pahami pembeli Anda. Kalau Anda sebagai pembeli, pahami penjual Anda. Ini saya kasus nyata ini. Saya pernah beli barang dari Cina. Sudah transaksi PO, udah PO ini udah benar PO. Apa yang dilakukan salesnya Cina tadi? Kalau Anda mau bayar langsung bisa kemari, karena kan saya dikasih waktu itu rekening perusahaan. Saya bilang rekening perusahaan ini nanti ribet nggak? Ini pinternya si sales tadi, antara pinter dengan cheating beda tipis gitu ya. Oh, saya ada rekening, Anda silahkan kirim kemari. Untuk waktu itu saya awas, saya lihat. Nanti kalau kirim kemari, ngelinya kemana ke perusahaan. Waktu saya minta, ya sudah, PO kamu, invoice kamu, ganti aja. Jadi tak pakai invoice perusahaan, tapi nanti di situ kasih saya 2 pilihan, nanti saya akan pilih rekening kamu. Nah, ternyata dia nggak berani ngasih tadi. Itu indikasi berarti si sales tadi hampir aja menipu pembelinya. Si salesnya hampir saja menipu pembelinya. Karena kenapa? Nanti kalau saya ditransfer ke rekening pribadi dia, maka dia katakan, saya nggak pernah terima uang, itu terima adalah uangnya uang pemberian, hadiah, bukan uang pembayaran. Uang sudah keluar, barang nggak akan pernah dikirim. Karena kenapa? Secara status administrasi, pada dasarnya pembeli tadi tidak pernah melakukan pembayaran untuk transaksi pembelian tadi. Hati-hati. Hati-hati dengan transaksi ekonomi yang nanti Anda lakukan. Baik Anda sebagai pembeli atau juga Anda sebagai penjual. Tetap harus hati-hati. Utamakan keamanan administrasi sebelum Anda melangkah yang lebih jauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Lanjut ya. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwasanya ilmu ekonomi konvensional yang dipakai di buku ini adalah ilmu ekonomi kapitalis. Ini mana buktinya? Ya ini memang kita menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode yang disampaikan oleh para pendiri ekonomi kapitalis. Pertama adalah Adam Smith. The Wealth Nation ini sebuah buku yang dikarang oleh Adam Smith. Dia mengatakan bahwasanya ilmu ekonomi itu adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab dari kemakmuran seperti hasil industri, pertanian, sebagainya. Cuman buku ini diterjemahkan oleh para pemilik modal nantinya menjadi sebuah gerakan ekonomi untuk penguasaan pasar. Dan gerakan ekonomi untuk menguasai pasar dengan modal capital. Maka disebut dengan ekonomi kapitalis. Jadi ekonomi yang mendasarkan kekuatan pasar pada kekuatan modal. Bisa dipahami di sini? Ada ngerasa nggak hari ini kita sebenarnya sedang dijajah oleh ekonomi ini? Jadi dengan adanya e-commerce ini, yang menjajah itu nggak kelihatan, kayak jin gitu ya. Tidak tahu kita siapa, tapi ada di depan kita. Mas Danis bisa paham? Mas Danis bisa paham? Ya Pak, gimana Pak? Coba diulangi lagi Pak. Hari ini, Anda ngerasa nggak kita sedang dikuasai ekonomi oleh para pemegang kapital?
Jadi nanti Anda jangan teriak-teriak demo anti kapitalis. Mana buktinya? Coba kasih saya bukti kalau hari ini memang kita dikuasai oleh ekonomi kapitalis. Jangan teriak-teriak suruh demo sama kakak angkatan gara-gara mau kegiatan inventor. Teriak-teriakin kita anti kapitalis, kita ekonomi Pancasila. Nah, ini mana buktinya? Jangan suruh teriak juga nggak tahu. Nah, gimana? Apa buktinya kita dikuasai? Nah, ini kalau nggak lulus, nggak bisa jawab, berarti nggak boleh ikut demo ya. Demo kok pakai Zoom? Ya nggak bisa lah, masuk demo pakai Zoom. Nggak menarik lah. Demo itu harus ke lapangan, jalan gitu ya. Demo pakai Zoom. Dimatiin akun Zoom-nya udah selesai ya. Demonya nggak ini. Pembiaran atau bahkan mungkin pemihakan, keberpihakan kepada perusahaan atau supplier yang memang menguasai modal. Ya di situ. Jadi nggak salah Mas Mikael dengan keberadaan dia di pojok-pojok pasar. Tapi ketika Indomaret tersebut memang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya single, perusahaan PT gitu ya, PT punya aset terbatas dimiliki oleh beberapa kelompok terbatas, dan akhirnya menyulitkan pemain-pemain kecil untuk masuk. Artinya kan di situ adalah pemain dengan tingkat kapitalisasi yang rendah. Itulah ciri dari ekonomi kapital. Ekonomi yang memberikan atau membiarkan pasar dikuasai oleh penguasa kapital atau modal. Bisa diambil dari situ, bisa difahami ya. Tapi menurut Smith, Adam Smith nggak salah. Karena kenapa? Dia katakan seperti ini. Memang alamiahnya, naturalnya, penguasa pasar adalah penguasa yang didorong, di backing, ditopang, disokong oleh pemilik modal. Dan dia katakan tidak salah, karena kenapa? Justru di dalam penguasaan pasar yang dikuasai oleh kapital yang bagus, akan terjadi efisiensi yang tinggi. Ini saya bukan melatih Anda menjadi seorang kapitalis ya, tapi gini Mas Mbak, kalau kita misalnya, katakanlah, tidak ada toko selain Indomaret dan Alfamart. Di Indonesia ini nggak ada lagi kecuali dua itu. Kira-kira mereka bisa nggak akan dapatkan harga belanja termurah? Bisa dipahami? Mungkin nggak mereka akan dapat harga termurah? Atau gini aja, gampangnya gini. Kalau Anda mau jujur, coba dibandingkan. Kalau Anda beli barang, jangan di Indomaret ya, misalnya di supermarket, dengan Anda beli di warung biasa, mana yang lebih mahal? Warung, Pak. Warung. Di warung kan ya? Mana yang lebih untungnya, lebih gede? Warung, Pak. Hah? Enggak, Mas. Untungnya itu lebih gede itu justru di supermarket. Jadi, contoh ini saya ngasih ilustrasi gini. Sabun harganya 12.000. Sabun harganya 12.000. Bisa jadi warung tuh belinya cuma 10.500, Mas. Dia ambil untung tuh kecil. Kenapa untung dia kecil? Karena dia beli barang dengan harga yang mahal. 10.500 dijual 12.000. Berapa untungnya? 1.500. 1.500. Di supermarket dia bisa jual 11.000. Selisih cuma 500 dari harga belinya si warung kecil. Tapi jangan salah. Si supermarket sekali beli 3 kontainer. Dia punya store banyak. Indomaret itu kan punya 5.000 outlet. Kalau setiap satu outlet dia beli 1 kardus, udah 5.000 kardus dia beli. 5.000 kardus kan nggak cukup 3 kontainer ya. Kira-kira harga yang diberikan dari pabrik ke Indomaret bisa nggak tembus ke angka 8.000 mungkin 9.000? Bisa, Pak. Bisa banget. Akhirnya apa? 11.000 yang dijual di Indomaret sebenarnya jauh lebih tinggi keuntungannya. Kenapa dia untung? Padahal dia bisa jual lebih murah. Karena quantity order dia jauh melebihi dari kelas-kelas warung yang cuma belinya mungkin 1 lusin, setengah kardus gitu kan ya. Paling banyak 1 dus. Sedangkan Indomaret belinya 5.000 dus sekali beli. Kalau dia mau nyetok 10.000 dus. Apa nggak dapat promo, dapat macam-macam kan ya?
keuntungan dia lebih tinggi sebenarnya. Keuntungan dari sisi produk tersebut. Nanti memang dipotong dengan ongkos biaya operasional, biaya macam-macam. Ya, kalau warung kan nggak pakai AC gitu kan ya. Warung rumahan kan nggak pakai AC. Kalau Indomaret harus pakai sewa karyawan, listriknya harus tinggi karena harus pakai AC, ya kan? Harus pakai lampu penerangan yang bagus, tempatnya juga harus strategis, parkirannya ada. Itu menghasilkan cost yang tinggi. Tapi sebenarnya keuntungan Indomaret itu jauh lebih tinggi daripada keuntungan di warung. Kenapa dia untungnya lebih tinggi? Bukan karena dia bisa jual lebih mahal, tapi karena dia dapat harga beli lebih murah. Kenapa? Karena quantity. Konsep Adam Smith di situ. Semakin sedikitnya yang mengelola, maka pada dasarnya efisiensi ekonomi sebuah bangsa itu semakin baik. Yang jadi masalah kalau ekonomi suatu bangsa dikuasai oleh segelintir orang dan dipastikan kemungkinannya cuma 2 penguasanya pasar tadi. Siapa dia? Kalau enggak penguasa, pasti pengusaha. Gitu ya. Makanya akan jadi musibah besar ketika pengusaha jadi penguasa. Itu jadi masalah. Berkumpullah 2 sumber kekuatan dalam satu pihak yang sama. Ketika dia penguasa menjadi pengusaha, atau kebalikannya, pengusaha jadi penguasa. Itu konsep Adam Smith betul-betul apa istilahnya, kafah gitu ya, bahasa Islamnya gitu ya, sempurna dia ambil semuanya. Karena kenapa? Tidak ada lagi dialah pengatur kebijakan, dialah pengusahanya sendiri. Nah, itu kapitalisme memang konsep awalnya seperti itu, penguasaan terhadap segelintir orang yang memegang kapital atau modal. Itu pada dasarnya akan membuat efisien ekonomi. Secara teori saya buktikan tadi seperti itu, terbukti ya. Tapi nanti dari sisi pemerataan kesempatan berusahanya memang nanti itu jadi pincang. Karena kenapa? Akhirnya banyak orang sifatnya hanya sebagai objek dari aktivitas pelaku ekonomi yang sedikit tadi. Di titik itulah problem ekonomi kapitalis muncul. Sampai sini ada pertanyaan? Saya dipahami ya. Jadi nanti kalau teriak-teriak, Anda harus punya alibi. Di mana kesesatannya ekonomi kapitalis? Anda harus bisa jawab. Di mana kelebihannya? Jadi Anda kalau mau jawab seperti itu, biar elegan, kelihatan smartnya gitu, Anda sampaikan dulu plusnya. Nanti habis itu Anda katakan, di sini kelemahannya. Jadi betul-betul Anda komprehensif menjawabnya. Jangan nanti teriak-teriak tapi nggak tahu kelemahan dan plusnya di mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ke tokoh kedua, Alfred Marshall. Dia menulis buku The Pure Theory of Foreign Trade, The Pure Theory of Domestic Value. Ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana yang memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia menggunakan pendapatan tersebut untuk dibelanjakan. Jadi kayak model tadi, ada orang yang nabung setengah mati, ujung-ujungnya beli gaun pengantin, gaun kondangan, gaun pesta gitu. Jadi belinya ngempet susah-susah untuk nabung, udah dibeli, siapa yang pakai? Lemari. Gitu kan ya. Setengah mati nabung, capek-capek kerja, ambil lembur-lembur sampai dini hari. Dapat duit untuk beli mobil, untuk apa? Disimpan di parkiran, garasi. Karena kenapa? Takut memakai, nanti ada begores. Nah, itu kan jadi aneh-aneh seperti itu. Atau saya punya teman kerja di Singapura, jadi setiap tahun tuh dia liburannya ke Eropa, ke Amerika, mana pokoknya dia cari yang agak-agak nyentrik gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak di rumah, liburan di rumah aja? Lah kapan lagi saya gini mati uang? Aneh, kamu tuh aneh, saya bilang. Setengah mati kerja untuk ngumpuli uang yang untuk liburan. Kenapa nggak ada buat liburan setiap hari aja, nyantai? Dia bilang, oh nggak gitu. Kebiasaan kami di sini seperti itu. Jadi kita liburan tuh liburan, nggak boleh diganggu gugat. Tidak kemana-mana. Nanti dia ke Swiss bermain ski gitu ya, bermain ya main-main salju lah gitu. Kalau kita bahasa Jawa kan main keceh gitu ya, tapi keceh salju gitu ya. Jadi kan agak aneh perilakunya. Ngumpul uang setengah mati hanya untuk main keceh di luar negeri. Nah, kan dia katakan kapan lagi saya menikmati uang yang dicari? Ya ngapain juga membuat kebutuhan yang high cost seperti itu. Ya inilah manusia. Maka ada konsep dari psikologi
kaya miskinnya seseorang itu bukan karena kepemilikan uang. Dalam istilah psikologi seperti itu, kaidah psikologi. Kaya miskinnya seseorang itu tergantung bagaimana dia mendefinisikan kebutuhannya dia sendiri. Bisa dipahami di sini. Saya itu kalau nggak pakai baju branded, ya nggak pakai baju namanya. Maka untuk kebutuhan baju dia butuh biaya yang tinggi. Saya tuh pakai jeans, kalau nggak merek Levi's, itu nggak baju. Enggak baju, enggak jeans, enggak celana. Jeans itu ya Levi's. Tapi bahasanya enggak benar ya, Levi sebenarnya. Benar tuh nyebutnya Levi. Levi. Harganya berapa? 2 juta. Pakai baju kok 2 juta. 120.000 cukup. Gitu. Kata sih yang lain lagi. Oh enggak. Ini celana itu menunjukkan kepribadian, kata dia. Maka akan muncullah kebutuhan dia terhadap pemenuhan celana dia. Berarti kalau celana 10 berarti udah 20 juta gitu kan ya. Padahal satu orang lagi tadi celana 150.000, 200.000, 10 biji baru 2 juta. Saya itu mobil, kalau nggak mobil sport ya nggak mobil namanya. Nah, itu. Maka apa yang terjadi? Orang beli Avanza ada cukup atau Expander gitu ya. Dia bilang mobil itu harus ya 2 kabin. Ya minimal dia jangan 200 horsepower lah, 300 gitulah minimal. Kebutuhannya akan semakin banyak. Semakin banyak dia definisikan kebutuhan-kebutuhan dia, maka peluang dia untuk jadi miskin semakin tinggi. Karena kenapa? Orang miskin itu bukan karena nggak ada uangnya, tapi sangat banyak keinginan kebutuhannya. Ini istilah psikologinya. Oke lanjut, ini bukan kuliah psikologi, ini kuliah ekonomi. Maka kita lanjut. Definisi dan sekelumit sejarah ekonomi. Ini ada tokoh-tokoh yang lain, Keynes. Ya. Ini waktunya sudah lebih dari. Udah bisa Mas ya? Iya. Ini makanya saya biasanya jelasin ini sampai 5 pertemuan, padahal ini di RPS-nya cuma 2 ini. Ya, 1 slide lagi ya. 2 slide lah. Ini tokoh-tokohnya lagi Keynes. Keynes nanti juga sama, masih satu trah dengan Adam Smith. Teori ekonomi kapitalis, Karl Marx itu ekonomi sosialis, dan Edmund Phelps juga sama. Tokoh lain lagi adalah ekonomi Islam, yang saya pakai bukunya Qaudari, seorang hakim di Pakistan, dan juga Akram Khan, jadi juga sama Pakistan. Ini agak beda dikit. Kalau tadi ekonomi kapitalis mendasarkan pada wealth, kekayaan dan efisiensi ekonomi. Kalau di dalam ekonomi Islam itu konsep ekonomi adalah kecenderungannya menuju kepada kebahagiaan falah. Kebahagiaan sini berarti adalah konsep keseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan. Kebutuhan dengan kemampuan. Nanti dari sini maka nanti akan muncul konsep-konsep keadilan. Karena pada dasarnya orang itu kalau menuruti kebutuhan kan nggak akan habis, gitu kan ya. Maka perlu diatur kebutuhan tadi sehingga ada kaidah makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini sebuah sinyal bagi kita mendefinisikan kebutuhan itu jangan berlebihan. Karena kalau dituruti nggak akan pernah puas memang. Nggak akan pernah puas. Ada satu hadis Nabi mengatakan gimana? Manusia itu kok dikasih 2 gunung Uhud emas, itu nanti dia akan minta yang ketiga. Emas loh padahal itu. Udah berapa ton beratnya gitu ya. Nah, juga sama, Akram juga sama, mengatakan bahwasanya konsep itu adalah konsep kesejahteraan. Bagaimana konsep kesejahteraan? Dengan cara mengelola sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan adalah, ya, ide-ide ini pernah tercetuskan nggak? Pernah di zaman kekhalifaan. Nah, seperti Bani Umayyah, Turki Utsmani dan segala macam itu sudah pernah dijalankan selama 10 abad penguasaan kekuasaan Islam di dunia sejak abad ke-8, abad ke-7 awal, 7 akhir sampai terakhir sampai abad ke-20 awal. Gitu. Udah habis ya waktunya. Mungkin sebagai penutup ada pertanyaan mungkin? 1.
Nggak ada? Sudah presentasi semua kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi ketemuan di sesi yang berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.